Di awal film, Lindong yang mulai pergi dari klan Lin menuju kompetisi 100 dinasti, terlihat jika tak hanya ada klan Lin doang tuh yang mau ikut kompetisi bergengsi itu, melainkan 3 klan besar lainnya pula ikut berpartisipasi dengan perwakilan murid terkuat mereka masing-masing. Setelah sampai di Kekaisaran Dinasti Agung Yan, Ketua Lin Fan pun meminta Lindong untuk hati-hati dengan kakaknya Wang Yan yang bernama Wang Zong, mengingat dendam di antara Lindong dengan Wang Yan di masa lampau cukup membuat malu klan Wang. Beberapa saat kemudian, para prajurit Kekaisaran Dinasti Yan yang mempersilahkan semua kandidat untuk masuk ke dalam istana, terlihat jika ketua klan Wang yang bernama Wang Lei mulai memprovokasi ketua Lin Fan. Jika klan Lin sepertinya akan kalah lagi tuh karena merekrut Lindong yang berasal dari klan cabang. Kata ketua Lin Fan sih, selagi punya kemampuan yang cukup bagus, maka tak perlu memandang dari manakah kandidat yang dibawanya itu. Setelah para ketua klan itu udah selesai merosting satu sama lain, kali ini Wang Yan mau merosting Lindong tuh. Kalau Wang Zong pasti bikin Lindong babak belur di seleksi nanti. Di sini Lindong yang tak gentar sedikit pun meladeni murid songong dari klan Wang. Tentu aja Wang Zong menerima tantangan Lindong kalau dia akan bikin malu Lindong di hadapan semua orang. Di waktu bersamaan datanglah Mo Jingtian selaku raja di Kekaisaran Yan sana bersama dengan putranya yang bernama Mo Ling sebagai kandidat di ujian seleksi kali ini. Mo Jingtian yang menjelaskan jika untuk persiapan kompetisi 100 dinasti nanti, dia hanya akan mengutus 5 kandidat doang yang berada dari dinasti Yan sana. Lebih tepatnya, mereka harus bertarung satu sama lain dan yang bertahan 5 orang terakhirlah yang jadi pemenang. Yang mana 5 orang yang lolos itu berkesempatan untuk berkultivasi di kolam roh suci untuk ningkatin kultivasinya sebelum pergi ke kompetisi 100 dinasti. Setelah semuanya udah paham, Mo Jingtian pun mengajak semua orang di sana untuk pergi ke halaman utama dan meminta para peserta memberikan sedikit kekuatan spiritual mereka sebagai identitas. Semua peserta pun mulai memberikan sedikit kekuatan spiritual mereka itu hingga akhirnya gerbang ujian pun terbuka. Dan ketika semua peserta berbondong-bondong mulai masuk ke dalam sana, babak pertama dari seleksi ini pun dimulai. Satu persatu nama peserta yang udah mulai hilang yang menandakan jika mereka telah gugur dalam ujian seleksi kala itu. Dan sekarang mulai masuk babak kedua nih, di mana mereka yang menang tadi harus berhadapan dengan para pemenang lainnya. Yang pada akhirnya pertarungan paling seru di antara semua pertarungan mereka adalah Lindong melawan Wang Zong. Karena momen ini udah ditunggu-tunggu sama Wang Zong dari tadi. Lindong yang nyuruh Wang Zong untuk jangan main-main lagi karena kalau nggak serius bertarung mending nyerah aja. Di sini Wang Zong pun mengeluarkan senjata roh tombak darah miliknya itu untuk berniat mengalahkan Lindong. Di mana Xiao Diao alias musangnya milik Lindong memperingatkan untuk hati-hati tuh. Karena senjata roh milik Wang Zong ini cukup unik dengan kemampuan membuat senjata musuh karatan jika bersentuhan. Wang Zong yang menyombongkan dirinya di hadapan Lindong kalau dia pasti bisa jadi pemenang di ujian seleksi kali ini. Dengan senyum tengil, Lindong pun menghisap efek korosi yang diciptakan dari tombak darahnya Wang Zong tadi. Karena pada dasarnya teknik darah tuh kurang efektif melawan Lindong. Di sini Wang Zong yang mulai kesal dan mengeluarkan teknik andalannya untuk menyerang Lindong sekali lagi. Di momen ini Lindong pun mulai menguji pusaka kura-kura pemberat yang dia dapat di season 4 kemarin nih gengs. Di
Di sisi lain, satu persatu peserta yang udah keluar dari masing-masing pintu ujian seleksi, di urutan keempat sih ada Manshan, urutan ketiga ada Duyun, urutan kedua ada Moling, dan yang pertama keluar adalah Lin Langtian. Di sini, Lindong yang keluar di urutan terakhir pun bikin ketua Wang Lei begitu terkaget-kaget kenapa Wang Zhong bisa kalah melawan Lindong. Namun karena pertarungan di ujian seleksi ini adil tanpa ada kecurangan, tentu aja Lindong pun mengisi slot pemenang kelima itu. Esok harinya, Lindong dan keempat peserta yang lolos kemarin dan bersiap untuk masuk ke kolam roh suci, Mo Jingtian pun memberitahu mereka tuh untuk jangan turun ke bagian bawah kolam roh suci itu. Karena ada kekuatan mengerikan yang tersegel, di mana sosok makhluk mengerikan itu dulunya pernah hampir bikin dinasti Yan rata sama tanah. Dirasa udah jelas, Mo Jingtian pun membuka portal roh suci itu bersama para ketua klan lainnya. Setelah semua peserta udah masuk di sana, Moling pun mempersilahkan mereka semua untuk segera menyerap energi spiritual yang ada di kolam roh suci itu sebagai tuan rumah. Di momen ini, Xiao Diao ngasih tahu Lindong tuh, kalau di bawah kolam roh suci sana, dia merasakan ada kekuatan spiritual binatang ilahi. Xiao Diao yakin kalau kekuatan spiritual binatang ilahi yang dia rasakan barusan hanya sisa-sisa jiwanya doang. Setelah itu, Lindong yang melihat Lin Langtian mulai turun ke bagian dasar, dia pun ngikutin Lin Langtian secara terang-terangan. Lindong yang saat itu melihat kerangka buaya langit kuno yang memiliki sedikit sisa jiwa binatang ilahi. Di momen ini Lin Langtian pun tentu aja tak akan tinggal diam tuh, membiarkan Lindong dapetin kerangka buaya langit kuno itu. Di mana Lin Langtian nunjukin Mushi alias antek-anteknya yang selama ini melindunginya karena keberadaan Xiao Diao udah diketahui sama Mushi juga. Terpaksalah Xiao Diao pun keluar juga tuh dan akan meladeni Mushi. Sedangkan Lindong harus berebut kerangka buaya langit kuno itu dengan Lin Langtian. Di sisi lain, Xiao Diao yang menikmati pertarungannya melawan Mushi karena udah lama dirinya nggak bertarung dalam bentuk musang seperti ini. Di momen itu, Xiao Diao nunjukin siluet bentuk manusianya dulu tuh. Kalau dia nggak lemah-lemah amat walau kekuatannya menurun drastis. Di sini, Mushi cukup ketar-ketir nih saat mengetahui identitas Xiao Diao yang merupakan musang iblis langit. Karena konon katanya ras musang iblis langit dulunya tuh sangat mendominasi pada masa puncaknya. Beberapa saat kemudian, formasi yang melindungi kerangka buaya langit kuno itu tiba-tiba aja aktif akibat benturan serangan Lindong melawan Lin Langtian tadi. Saat itu sih Lindong tak berniat untuk melanjutkan pertarungan di antara mereka berdua, karena keselamatan peserta lain bisa aja terancam jika formasi itu rusak. Di momen itu, karena Lin Langtian udah muak dipermalukan terus sama Lindong, dia pun berniat untuk menjatuhkan Lindong di bagian paling dasar kolam roh suci sana. Di sisi lain, Moling dan kawan-kawan yang dibuat kebingungan kenapa sisa jiwa binatang ilahi pada keluar tak terkendali seperti ini. Hal itu pun membuat para ketua klan yang berjaga di luar portal pun hanya bisa pasrah doang tuh menunggu semua peserta keluar dari sana. Sedangkan di sisi lain, Lindong yang mencari keberadaan kerangka buaya langit kuno tadi ada di manakah? Ternyata kerangka buaya langit kuno itu bergerak dengan sendirinya karena udah lepas dari formasi pelindung tadi, di mana Lindong mau tak mau harus mencari cara supaya bisa keluar dari sana sambil menghindari serangan buaya tersebut.
Xiao yang saat itu punya ide kalau dia bisa memisahkan sisa jiwa buaya langit kuno itu dari kerangka tersebut. Kali ini Lindong berperan jadi umpan tuh, karena Xiao harus mencari celah supaya dia bisa menarik jiwa buaya langit kuno itu dalam sekali gerakan. Walau kemungkinan berhasil rencana tersebut hanya 20% doang, tapi Lindong tetap optimis untuk bisa keluar dari sana hidup-hidup. Xiao yang gagal memisahkan jiwa buaya langit kuno itu dari kerangka tersebut, Lindong pun terpaksa menggunakan segala macam cara untuk memisahkan jiwa buaya itu sekali lagi. Dengan simbol kuno pelahapnya itu, Lindong pun berhasil menghisap sisa jiwa binatang ilahi itu secara sepenuhnya. Setelah semua udah beres dan Lindong mencari cara untuk bisa keluar dari sana, Lindong pun mendapat senjata roh tingkat atas nih dari inti binatang ilahi buaya langit kuno itu. Dengan tombak itu, Lindong mungkin bisa bersaing di kompetisi 100 dinasti mendatang. Tentu aja Lindong juga tak lupa mengambil darah binatang ilahi itu, karena darah binatang ilahi sangatlah jarang ditemui. Di sisi lain, Lin Langtian yang mulai memfitnah Lindong kalau dialah penyebab semua kekacauan ini. Tentu aja awalnya banyak dari ketua klan mulai tak suka tuh akan Lindong. Namun saat Lindong keluar dari kolam roh suci dan menjelaskan kejadian sebenarnya, para ketua klan pun dibuat bingung juga karena mereka berdua memiliki cerita yang berbeda satu sama lain. Lindong yang saat itu menunjukkan tombak tulang alias harta roh dari binatang ilahi tadi, kalau Lindonglah yang dijebak sama Lin Langtian. Justru di sini Mu Jingtian tak mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah tuh. Karena Lindong melenyapkan sisa jiwa buaya langit kuno aja udah bikin Mu Jingtian lega. Yang mana buaya langit kuno itu dulunya adalah ancaman besar dalam dinasti Yan selama ratusan tahun lalu. Dan sekarang Lindong malah dianggap sebagai pahlawan penyelamat dinasti Yan karena ancaman buaya langit kuno bangkit lagi udah tidak ada. Malam harinya Lindong yang memberikan setetes darah binatang ilahi tadi kepada Xiaoyan alias singa apinya itu. Lindong berharap jika kekuatan Xiaoyan bisa naik lagi, syukur-syukur bisa berevolusi juga. Sedangkan di sisi lain, Qingzu yang dipanggil sama gurunya karena ada pergerakan aneh di medan perang kuno. Qingzu kala itu diutus pergi ke tempat tersebut tuh. Namun ketika Qingzu OTW ke tempat medan perang kuno, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Setelah kemarin Lindong berhasil jadi 5 kandidat yang mewakili dinasti Yan di kompetisi 100 dinasti nanti, kali ini mereka akan dikirim tuh ke ruang medan perang kuno untuk memperkuat diri mereka dan bersaing dengan praktisi dari dinasti lain. Di mana di ruang medan perang kuno nanti, mereka harus bekerja sama saling bantu supaya ranah mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mu Jingtian yang nyuruh Moling untuk mendukung Lindong sepenuh hati karena 3 tahun lalu aja Lindong bukanlah tandingan Lin Langtian, tapi sekarang dia udah setara dengan Lin Langtian. Setelah semua persiapan udah selesai, gerbang menuju ruang medan perang kuno pun mulai terbuka, di mana Lindong dan yang lainnya mulai masuk ke dalam ruang medan perang kuno itu. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam ruang medan perang kuno, Moling pun menjelaskan jika di bagian atas pulau yang melayang di sana adalah wilayah tempat kekuasaan sekte super. Jika mereka belum mencapai ranah nirvana, maka harus ningkatin ranah mereka dulu kalau mau pergi ke sana. Selang beberapa waktu, mereka pun diserang tuh oleh segerombolan monster serigala kristal, yang mana tempat itu adalah tempat persembunyian mereka. Setelah mereka berhasil mengalahkan para monster itu, ternyata setiap monster mengeluarkan pil nirvana yang bisa meningkatkan kekuatan mereka nantinya. Tentu aja jika terus panen pil nirvana itu, kemungkinan besar dalam waktu 1 atau 2 tahun mereka bisa menerobos ranah nirvana. Kata Moling, para monster itu jadi sangatlah kuat ketika di malam hari karena mereka menyerap energi jahat yang hanya muncul di malam hari doang.
Moling yang menyarankan kepada mereka untuk mencari tempat berlindung sebelum malam tiba. Mereka pun sampai di suatu kota terbengkalai yang saat itu dikuasai sama praktisi dari dinasti Shangguang. Xia Huang selaku praktisi dari dinasti Shangguang yang menguasai kota mati itu meminta biaya masuk 10 pil nirvana bagi mereka yang mau berlindung di kota tersebut. Banyak dari mereka yang saat itu protes tuh, tapi pada akhirnya mereka jadi gicep karena seniornya Xia Huang yang bernama Jinmu mulai menghabisi mereka yang bertindak anarkis tadi. Jinmu yang membuat semua orang langsung terdiam karena dirinya merupakan praktisi dengan ranah nirvana setengah langka, alias ranah manifestasi tahap puncak. Di sini Moling berpikir dingin tuh dan memilih untuk ngasih upeti pil nirvana kepada Jinmu karena bentar lagi udah malam. Setelah mereka masuk di dalam kota terbengkalai itu, hari pun mulai gelap dan kekuatan spiritual orang-orang jadi melemah, sampai menyebabkan turunnya ranah akibat energi jahat di malam hari. Namun Lindong dan Lin Langtian tak berpengaruh sama sekali tuh, karena mereka berdua dilindungi dengan energi jahat dari kodam mereka masing-masing. Selang beberapa waktu, gerombolan monster pun mulai keluar dan menuju ke tempat Lindong dan kawan-kawan berada. 看来兽潮来了。我们防住这里就够了。 Jinmu yang membiarkan para monster serigala itu masuk ke kota sana karena mereka lebih mementingkan praktisi dari dinasti Shangguang doang. Tentu aja hal itu bikin jengkel Lindong dan semua orang tuh yang tadi udah bayar upeti karena mereka dipermainkan sama Jinmu itu. Di momen genting tersebut, semua orang terpaksa harus bertarung juga demi melindungi diri masing-masing, walau jumlah monster di sana nggak habis-habis. Setelah gerombolan monster itu udah berhasil dikalahkan, Lindong pun dapat kenalan cewek baru nih yang bernama Mu Hongling. Di sini semua orang begitu senang karena dapat banyak pil nirvana. Namun ketika Xia Huang meminta setengah dari hasil pil nirvana mereka dengan dalih biaya perlindungan, tentu aja Lindong pun ngajak geger Xia Huang dan Jinmu seorang diri kalau mereka udah keterlaluan. Beberapa saat kemudian, gelombang kedua para monster yang mulai datang ke kota itu lagi. Jinmu pun kali ini tak akan meminta apapun dari mereka, dengan syarat kalau mereka semua harus bekerja sama menahan gerombolan monster kali ini. Lindong dan teman-teman sih setuju-setuju aja tuh, walau mereka ditempatkan di garis depan, di mana seolah-olah praktisi dinasti Shangguang terkesan mau berlindung di belakang orang yang tadi mereka tindas. Melihat Lindong dan yang lainnya begitu semangat melawan gerombolan monster itu sekuat tenaga, ternyata Xia Huang dan anak buahnya tuh hanya nonton doang tuh, dengan harapan mereka cepat kelelahan supaya bisa dihabisi sama Jinmu nanti. Lebih parahnya lagi, Jinmu berniat merebut harta tombak tulangnya Lindong karena itu adalah harta tingkat atas. Di momen ini, Lindong yang emang dari awal tak terpengaruh energi jahat di tempat sana, dia pun menerobos ke garis paling depan seorang diri. Melihat Lindong berhasil mengakhiri perang itu seorang diri, semua teman-temannya pun begitu senang. Tapi di momen itu mereka semua merasakan ada kekuatan spiritual mencekam dari atas langit, yang mana ternyata di atas sana ada monster berkekuatan ranah nirvana tahap puncak. Tentu aja momen tersebut memicu serangan monster gelombang ketiga yang mulai bermunculan dari bagian bawah tanah sana, dengan jumlah yang sama banyaknya dari gelombang-gelombang sebelumnya.
跑！不好，这要怎么救啊？ Melihat gerombolan monster yang gak ada habisnya datang terus-menerus, Lindong pun meminta tolong tuh kepada teman-temannya untuk tetap berjaga di garis belakang, karena Lindong sendiri akan menahan di garda paling depan. Di sini Xiaohuang yang menyerang Lindong dengan 2 anak buahnya karena mengira Lindong udah kelelahan. Tentu aja Lindong gak perlu sungkan lagi untuk menghabisi Xiaohuang kali ini. Xiaohuang yang gak habis pikir kenapa Lindong tak melemah sedikit pun, padahal dia dari tadi tuh melawan 2 gelombang serangan para monster sekaligus. Di sini gelombang keempat para monster pun muncul dari arah langit. Tentunya karena Xiaohuang gak cukup kuat, dia pun dikeroyok sama monster itu. Di situasi genting tersebut, Lindong pun memutuskan untuk kembali ke teman-temannya karena mereka mungkin aja udah kelelahan akibat mereka terkena efek dari energi jahat. Xiaohuang yang masih hidup dan berniat mau balas dendam lagi kepada Lindong untuk yang terakhir kalinya. Dia pun benar-benar dihabisi sama Raja Kalajengking Iblis yang secara tiba-tiba aja muncul dari bawah tanah sana. Setelah itu Lindong pun berniat menggunakan boneka roda darahnya itu, tapi malah lepas kendali tuh karena dia menyerap energi jahat di medan perang kuno sana. Di momen itu Lindong harus segera menyegel kembali boneka roda darahnya itu sekaligus mengalahkan Raja Kalajengking Iblis pula. Lindong yang berhasil menghabisi Raja Kalajengking Iblis itu, walau kekuatan spiritualnya terkuras sangat banyak, hal itu pun membuat teman-teman Lindong yang berada di belakang pun makin semangat juga. Setelah itu, Xin pun beralih ke tempat monster Ranah Nirvana tahap akhir di atas langit, di mana monster naga itu sedang diselidiki sama Qingzu nih, karena keanehan yang dibicarakan gurunya kemarin sepertinya benar adanya, jika ada yang memanipulasi para monster itu dari kejauhan. Setelah Qingzu berhasil mengalahkan monster naga itu seorang diri, tentu aja gerombolan monster yang menyerang Lindong pun mulai kabur ketakutan. Dan ketika malam hari udah berlalu, Lindong dan kawan-kawan pun dapat panen besar karena pastinya mereka dapat banyak pil nirvana dari monster yang berhasil dikalahkan kemarin. Sedangkan di sisi lain, Qingzu yang menyelidiki lebih lanjut keanehan di medan perang kuno sana, karena di mata monster naga tadi ada segel sihir yang mengendalikan si monster itu. Tentu aja musuh kali ini pasti ranahnya di atas nirvana. Lindong dan kawan-kawan yang saat itu mulai mengambil pil nirvana setiap monster yang dikalahkan di sana. Di momen itu Jinmu saat itu mulai bikin ulah lagi tuh, di mana Duyun dan Manxian diserang sama Jinmu karena mereka meminta semua orang menyerahkan pil nirvana masing-masing. Kalau tidak mau, maka Jinmu akan menghabisi mereka tanpa ampun. Mengingat Lindong dan kawan-kawan sih udah kelelahan juga. Lindong yang tak tinggal diam dan berniat akan melawan balik. Tentu aja semua orang yang tadi dilindungi sama Lindong bersedia tuh bertarung bersama-sama melawan praktisi dinasti Shangguang itu. Karena Lindong sendiri udah mereka anggap seperti pemimpin yang sangat bijaksana bagi mereka yang tadi malam bertarung bersama-sama. Namun Lindong tetap kekeh nih akan melawan Jinmu seorang diri karena dia udah tak sanggup menahan amarahnya itu.
Setelah kemarin Lindong mulai menyerang Jinmu seorang diri karena dia tak terima teman-temannya diperas habis-habisan sama Jinmu, kali ini Lindong terbilang cukup nekat nih guys. Karena setelah melawan gerombolan monster di malam hari kemarin, udah menguras kekuatan spiritualnya begitu banyak, tapi Lindong tetap mau melawan Jinmu seorang diri. Namun sebenarnya Lindong masih bisa nih mengimbangi Jinmu dengan keadaan yang udah sempoyongan. Moling dan teman-temannya Lindong yang dibuat terdiam sama aksi Lindong yang udah di luar nalar mereka karena semalaman mereka bertarung bersama-sama melawan para monster, tapi Lindong masih bisa bersaing melawan Jinmu yang pada dasarnya kekuatan spiritual Jinmu tuh masih terbilang banyak. Mengingat kemarin malam aja Jinmu hanya melakukan sedikit kontribusi melawan para monster. Kata Lindong sih, musuh songong macam Jinmu ini sih perlu dikasih paham supaya dia nggak meremehkan orang lain di masa depan. Jinmu yang cukup salut dengan tekad dan kemampuan Lindong ternyata mampu membuatnya khawatir. Di momen ini Jinmu pun mulai menggunakan seni bela diri manifestasi itu untuk melawan Lindong yang udah sempoyongan dari tadi. Kata anak buahnya Jinmu sih, ini adalah akhir dari hidupnya Lindong karena berani menentang dinasti Shangguang. Dengan senyum tengil, Lindong juga nunjukin ke semua orang tuh kalau dirinya punya seni bela diri manifestasi juga. 封天状，我顶住！圣光盾。 Jinmu yang langsung ketar-ketir setelah terkena teknik jari surgawi Lindong yang versi 4 jari, terlihat jika Lin Langtian saat itu langsung perengat-perengut nih guys, karena Lindong ternyata masih selamat. Di momen itu Jinmu yang merasa dipermalukan seperti ini pun, dia nyuruh semua anak buahnya untuk segera berkumpul. Di mana Jinmu akhirnya mulai main keroyokan dan berniat mengurung Lindong dengan formasi gabungan. 没人能救得了你，我死！所有元力注入圣光阵之中。Moling yang tak tinggal diam melihat Lindong dikeroyok seperti itu, dia pun meminta tolong kepada semua orang yang kemarin dibantu Lindong lolos dari monster tadi malam. Di momen ini Lin Langtian langsung full senyum nih guys, melihat Lindong dibikin terpojok sama Jinmu. Namun Lindong yang tak mau kalah dari orang sombong seperti Jinmu, dia pun nekat menggunakan teknik jari surgawinya itu secara penuh, yakni versi 5 jari sekaligus. 动乾坤，大黄求天血，开盾，抓过！ Melihat betapa mengerikannya Lindong yang mampu mengalahkan Jinmu padahal udah berada di ranah manifestasi puncak, anak buah Jinmu pun lari terbirit-birit dari sana karena bos mereka udah dikalahkan Lindong. Di momen Lindong yang udah sangat lemah itu, Lin Langtian pun berusaha menghabisi Lindong mumpung ada kesempatan. Tapi untung aja Moling dan yang lainnya melindungi Lindong di masa-masa kritis seperti ini.
Lin Langtian yang pergi dari sana karena rencananya menghabisi Lindong udah gagal, Xin pun beralih ke tempat Qingzu, di mana dia saat itu masih menyelidiki keanehan lain di medan perang kuno sana dengan rekannya bernama Xiao Yuan. Karena mereka berdua ini sama-sama berasal dari sekte super yang di episode sebelumnya tuh udah dijelasin sama Moling. Setelah Qingzu bertukar informasi, mereka berdua pun lanjut menyelidiki ke tempat lain. Beberapa hari kemudian, Lindong yang udah pulih dan mempelajari seni bela diri manifestasinya Jinmu tadi, sepertinya Lindong kemarin sih merampok tas penyimpanannya Jinmu nih guys, karena baru belajar aja udah menguasai seni bela diri manifestasinya Jinmu. Tentu aja dengan seni bela diri manifestasi baru itu, setidaknya Lindong jadi makin lebih kuat lagi, karena punya dua seni bela diri manifestasi sekaligus. Lindong yang saat itu masih ngeluh kalau dengan ranahnya sekarang, dia tak bisa menggunakan teknik jari surgawi versi 5 jari karena belum jadi kultivator ranah nirvana. Dimana Xiao Diao pun ngasih Lindong teknik tubuh emas nirvana nih guys. Alias Lindong yang masih di ranah manifestasi mampu menempa tubuh sekuat kultivator ranah nirvana. Dengan arahan Xiao Diao, Lindong pun mulai mempelajari tubuh emas nirvana itu selama beberapa hari ke depan. 一点金光铸就金身。 Lindong yang akhirnya berhasil juga mempelajari tubuh emas nirvana. Tentu aja dengan begini Lindong udah bisa menggunakan teknik jari surgawi versi 5 jarinya itu tanpa perlu kelelahan lagi. Setelah itu Xin pun beralih ke tempat Qingzu, di mana dirinya dan Xiao Yuan merasakan kekuatan aneh berada di bawah lembah sana. Dia pun melihat ada monster naga ranah nirvana puncak lagi yang sedang dikendalikan seseorang. Di waktu bersamaan, Qingzu yang melihat sosok misterius berjubah hitam, dia pun segera mengejarnya. Mereka yang berhasil menangkap sosok jubah hitam itu dan mulai tahu kalau dia berasal dari wilayah Shuan Barat dari medan perang kuno sana, pria jubah hitam itu pun meledakkan diri tuh supaya informasi tentang tuannya tersebut masih terjaga. Tentu aja karena keanehan ini menyangkut wilayah tetangga, Qingzu pun akan melaporkannya dulu kepada sang guru. Begitu juga dengan Xiao Yuan yang kembali untuk lapor ke gurunya juga. Di sisi lain, Lindong yang baru balik ke kota terbengkalai untuk menemui Moling, terlihat jika Lindong begitu disegani tuh para pendatang baru di sana, karena dia udah menyediakan tempat berlindung bagi banyak orang. Di sini, Lindong pun dihampiri sama Mu Hongling membahas perihal mereka yang mau pergi ke lembah Batu Guntur untuk berburu harta spiritual. Katanya sih di sana ada berbagai macam harta berharga dan yang paling diincar orang-orang adalah pohon spiritual. Lindong yang langsung setuju-setuju aja untuk ikut pergi ke lembah batu karena ternyata tuh pohon spiritual itu bisa meningkatkan kekuatan mental seseorang dengan sangat signifikan. Karena bentar lagi udah mulai gelap, maka mereka akan pergi esok hari aja. Di momen ini Xiao Diao nyuruh Lindong nih guys untuk waspada sama Mu Hongling nanti. Karena dari gerak-geriknya sih dia udah bikin Xiao Diao curiga. Esok harinya Lindong dan kawan-kawan yang pergi ke lembah batu dengan penuh kewaspadaan karena bakal repot juga nih jika mereka ketemu kultivator kuat di sana. Saat itu terlihat jika di lembah batu sana ada pertikaian kultivator antar dinasti. Dari rombongan dinasti Moyen dipimpin kultivator ranah nirvana tingkat 1 bernama Chenmu. Sedangkan dari rombongan dinasti Xuanbing dipimpin oleh kultivator ranah nirvana tingkat 1 juga bernama Huayun. Huayun yang pada akhirnya menyerah karena kekuatan tempur pasukannya Chenmu lebih kuat dan Chenmu sendiri lebih unggul dalam seni bela diri.
Di sini Chen Mu yang masuk sambil melarang Huayun dan anak buahnya untuk masuk ke dalam lembah batu. Lindong pun muncul sambil berkata, "Punten bang, mau numpang lewat masuk boleh?" Tentu saja Huayun yang melampiaskan kekesalannya itu kepada Lindong. Justru Huayun jadi kelinci percobaannya Lindong untuk menguji tubuh emas nirvana Lindong mumpung ada satu kultivator ranah nirvana tingkat 1. Lindong yang dibiarkan masuk gitu aja karena Huayun mau adu domba timnya Lindong dengan timnya Chen Mu. Dimana jika mereka kelelahan satu sama lain, maka itu adalah momen yang sangat tepat bagi Huayun untuk melenyapkan kedua belah pihak. Di sini Lindong yang berpencar jadi 2 tim, di mana Lindong pergi seorang diri, sedangkan Mo Ling bersama dengan Mu Hongling. Di momen itu, karena Lindong melihat timnya Chen Mu masih belum menemukan keberadaan pohon spiritual, Lindong pun segera bergegas untuk menemukan pohon spiritual itu lebih dulu supaya nggak ketahuan sama Chen Mu. Lindong yang kesulitan menemukan keberadaan pohon spiritual itu karena sepertinya sih berada di ruang tersembunyi di balik tembok sana. Kata Xiao Diao, karena pohon spiritual itu bisa meningkatkan kekuatan mental seseorang, kemungkinan besar sih Lindong bisa melacaknya dengan kekuatan mental juga. Setelah dicoba, Lindong pun berhasil menemukan keberadaan pohon tersebut dan segera bergegas pula pergi ke sana sebelum ditemukan Chen Mu. Namun baru aja sampai di tempat itu, Lindong diserang sama akar pohon spiritual tersebut yang berusaha melindungi tempat di sana. Setelah kemarin Lindong berhasil menemukan keberadaan pohon spiritual yang letaknya berada di bagian bawah reruntuhan sana, tentu aja Xiao Diao meminta Lindong nih untuk mengambil kristal pohon abadi itu, yang merupakan inti atau bagian paling penting dari pohon spiritual tersebut. Namun Lindong cukup kesulitan nih untuk mengambil kristal pohon spiritual itu, karena pohon tersebut punya kesadaran sendiri untuk melindungi kristal itu. Lindong yang tak berhasil mendapatkan kristal pohon spiritual itu karena kecepatan akar pohon itu cukup gesit. Sekarang masalah makin tambah runyam nih, karena anak buah Chen Mu yang bernama Lipan berhasil menemukan keberadaan Lindong. Tentu aja karena Lipan melihat pohon spiritual ada di depan matanya, mereka berdua pun saling rebutan untuk dapetin kristal pohon spiritual tersebut. Lipan yang melihat Lindong berhasil dapetin kristal pohon spiritual itu tepat di depan matanya langsung, tentu aja dia meminta Lindong nih untuk menyerahkan kristal itu secara baik-baik kalau dia tak mau dihajar sama Chen Mu alias seniornya. Namun kata Lindong sih mending dirinya kabur aja daripada meladeni mereka semua di sana. Toh juga apa yang diincar sama Lindong udah didapat juga. Lindong yang langsung kabur setelah mengalahkan Lipan tanpa susah payah, dia pun akhirnya bertemu kembali nih sama Mu Hongling serta Mo Ling. Tentu aja Lipan yang masih kekeh mau menangkap Lindong dan teman-temannya itu, Lindong pun milih untuk kabur lagi dari sana daripada dia mengalami kerugian jika terus meladeni Lipan.
Lindong dan kawan-kawan yang sampai di suatu tempat terlihat banyak patung batu dengan ukiran simbol kuno. Saat itu Lindong pun menemukan semacam formasi di bagian tengah dengan ukiran simbol kuno juga. Dan karena Lindong adalah seorang master simbol, dia pun mencoba untuk menggunakan energi Yuan murni untuk membukanya. Di mana energi Yuan murni itu sendiri adalah gabungan dari kekuatan mental serta kekuatan spiritual. Mereka bertiga yang melihat ada kunci rahasia kuno alias kunci yang menuntun ke harta utama di reruntuhan sana. Beberapa waktu kemudian datanglah Chen Mu nih yang tak sengaja menemukan keberadaannya Lindong. Di sini Chen Mu yang meminta kunci rahasia kuno itu baik-baik dan akan melepaskan Lindong. Tentu saja Lindong tahu nih jika ucapan Chen Mu tak bisa dipercaya sama sekali. Beberapa saat kemudian Li Pan yang berhasil menemukan keberadaan Lindong, dia pun langsung cepu kepada Chen Mu nih kalau Lindong telah mengambil kristal pohon spiritual yang harusnya jadi incarannya Chen Mu. Di situasi runyam itu, Huayun pun datang juga untuk merebut kunci rahasia kuno itu dari Lindong, tapi nyatanya Lindong langsung ngasih kunci rahasia kuno itu kepada Huayun karena Lindong mau adu domba Huayun dan Chen Mu untuk bisa kabur dari sana. Namun sayangnya Lindong masih harus meladeni Li Pan lagi supaya dia bisa pergi dari sana. Setelah Lindong berhasil mengalahkan Li Pan, dia pun meminta Mo Ling dan Mu Hongling untuk keluar dari reruntuhan sana dulu. Karena Lindong masih ada urusan dikit lagi nih di dalam sana. Dan ketika Lindong mencari kunci rahasia kuno yang asli, karena dia tahu nih kalau kunci yang sedang direbutkan Huayun dan Chen Mu bukanlah kunci yang sebenarnya. Di mana Lindong harus menemukan keberadaan kunci yang asli dulu sebelum mereka sadar kalau ditipu sama Lindong. Huayun dan Chen Mu yang dibuat kaget kalau kunci rahasia kuno yang mereka perebutkan dari tadi membuat patung batu di sana mulai bergerak menyerang semua orang. Tentu aja mereka berdua mulai sadar tuh kalau kunci tersebut ternyata bukan yang asli. Dan Lindong yang udah sadar dari awal memanfaatkan pertarungan mereka berdua untuk mencari kunci rahasia kuno yang asli. Untuk sekarang, Huayun dan Chen Mu harus mengurus patung batu itu dulu supaya anak buahnya nggak tewas mengenaskan di sana. Di sisi lain, Mo Ling dan Mu Hongling yang kala itu mulai diserang sama patung batu di sana. Tentu aja Mo Ling dibuat keheranan tuh, kenapa Mu Hongling benar-benar kuat tak seperti biasanya. Padahal patung batu itu setara dengan praktisi ranah nirvana tingkat 2 atau 3. Di momen itu juga Mu Hongling pun menunjukkan sifat aslinya nih guys, dan mulai pergi ke arah Lindong yang sekarang mencari kunci rahasia kuno yang asli. Di sisi lain, Lindong yang melihat para patung batu mulai hidup, dia pun lebih cepat lagi nih mencari keberadaan pimpinan patung batu itu. Yang kata Xiao Diao sih kemungkinan kunci rahasia kuno yang asli berada di sana juga. Setelah itu, Lindong yang berhasil menemukan keberadaan pimpinan patung batu itu berkat penciuman tajamnya Xiao Diao, terlihat jika di sana ada begitu banyak sekali penjaga patung batu.
Lindong yang berhasil menghancurkan pimpinan patung batu itu, terlihat jika kunci rahasia kuno yang asli ternyata beneran ada di dalam patung batu tadi. Huayun dan Zhenmu pun langsung mencari keberadaan Lindong karena pasti dia dapetin kunci yang asli. Dan ketika Lindong dihampiri sama mereka berdua, terlihat juga jika Mu Hongling datang ke tempat itu pula dan malah menghajar mereka berdua dengan begitu izinnya. Namun Lindong yang terhisap masuk ke dimensi ruang lain karena kunci kuno itu, Mu Hongling pun ikut masuk ke sana juga. Lindong yang melihat kunci rahasia kuno ternyata berada tepat di depan matanya itu, Mu Hongling pun menyapa Lindong nih, kalau harusnya Lindong tuh nurut tanpa melakukan perlawanan seperti ini. Dan karena Lindong udah mencurigai Mu Hongling dari awal, Mu Hongling pun menunjukkan wujud aslinya dan ranahnya pula. Tentu aja di momen itu Lindong terpaksa harus melawan Mu Hongling di sana dan menebak-nebak saja kalau Mu Hongling kemungkinan di ranah nirvana tingkat 6 atau 8. Lindong yang awalnya emang sulit mengalahkan Mu Hongling karena dia terlalu kuat, untung aja Lindong berhasil ngibulin Mu Hongling nih dari belakang dan mendahuluinya mengambil kunci rahasia kuno itu. Dengan bantuan kunci tersebut, Lindong pun mengirim Mu Hongling keluar dari alam itu. Daripada dirinya melawan Mu Hongling, tentu malah tambah runyam. Xiao Diao yang nyuruh Lindong untuk menyerap kekuatan mental kristal pohon spiritual tadi karena alam di sana tuh terisolasi dari dunia luar juga. Lindong kala itu menyerap kekuatan mental kristal pohon spiritual itu, namun sayangnya ada sisa jiwa si pemilik kunci rahasia kuno yang ikutan masuk ke dalam lautan kesadarannya Lindong. Ceritanya sih tubuh Lindong mau diambil alih nih sama sisa jiwa pemilik reruntuhan sana. Xiao Diao yang masuk ke dalam lautan kesadarannya Lindong untuk memeriksa kenapa Lindong tak kunjung sadar juga. Akhirnya Xiao Diao mulai paham nih kenapa Lindong dari tadi nggak bangun-bangun. Di momen itu sisa jiwa pemilik reruntuhan kuno sana pun dibikin kaget kalau Lindong punya rekan binatang musang iblis langit yang dulu jadi sosok yang melegenda. Awalnya Xiao Diao mau diajak kerjasama tuh. Kalau dia mau bantu nyerahin tubuhnya Lindong, maka sisa jiwa itu akan membantu Xiao Diao membangkitkan tubuh utamanya. Namun Xiao Diao lebih memilih untuk memihak Lindong karena dia percaya jika Lindong pasti membantunya bangkit kembali suatu saat nanti. Lindong yang berhasil menghisap sisa jiwa pemilik reruntuhan kuno sana dan menyelesaikan tahap akhir dari pemurnian kekuatan mental kristal pohon spiritual tadi. Kini kekuatan mental Lindong naik ke tingkat master simbol langit. Dengan begitu Lindong tak perlu khawatir lagi jika dirinya keluar dari alam sana dan bertemu dengan Huayun serta yang lainnya. Namun prioritas utama adalah menyelamatkan Mu Ling dulu yang kemungkinan sekarang jadi tawanannya Huayun atau Zhenmu. Lindong yang saat itu bertanya kepada Xiao Diao kenapa dirinya dari awal yang mampu mengambil alih tubuhnya itu tapi Xiao Diao tak mau melakukannya. Kata Xiao Diao sih dia lebih suka dapat teman yang setia seperti Lindong daripada merebut tubuh Lindong secara sepihak. Toh juga Lindong udah janji pula untuk membantu Xiao Diao bangkit nanti. Dirasa Lindong sepenuhnya yakin jika Xiao Diao beneran bisa dipercaya, Lindong pun mulai keluar dari alam sana. Dan sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Setelah kemarin Lindong berhasil memurnikan kekuatan mental pohon spiritual, Lindong pun dapat pesan nih dari Zhenmu kalau dirinya sedang menyandra Mu Ling di kota Moyen. Jika Lindong tak mau temannya itu dihabisi, maka dirinya harus segera pergi ke kota Moyen dan menyerahkan kunci rahasia kuno tersebut kepada Zhenmu.
Beberapa jam kemudian, Lindong yang sampai di bagian luar kota Moyen, dia pun meminta tolong nih kepada Xiao Diao untuk menyelinap masuk ke sana. Apakah Mo Ling masih hidup atau tidak? Di sana, Mo Ling ternyata terlihat masih hidup nih guys. Walau dipukuli berkali-kali, dia masih tetap memihak kepada Lindong sebagai rekannya. Beberapa saat kemudian, Jinmu yang dapat laporan jika anak buahnya sedang dalam bahaya, di mana mereka tuh sedang diserang oleh harimau pembelah bumi. Dengan sigap, Jinmu pun nyuruh Li Pan untuk pergi membantu anak buahnya tersebut, karena dirinya harus menjaga Mo Ling jika Lindong nanti datang. Tentu aja, Lindong yang dapat info penting itu pun, tentu saja dia berencana untuk menyandra Li Pan dan rekan-rekannya itu untuk ditukar balik dengan Mo Ling nantinya. 可否现身一见？至少也要天赋师的修为。能施展如此规模的精神壁垒，为什么会有精神壁垒在此阻挡我们？风。 Di sisi lain, Jinmu yang dibuat kaget melihat salah satu anak buahnya balik-balik tuh bawa kabar tak mengenakan, alias Li Pan disandra sama Lindong. Tentu aja Jinmu pun langsung OTW nih ke tempat Lindong berada untuk melakukan pertukaran sandra tersebut. Dan ketika sampai, Jinmu ngasih iming-iming nih kepada Lindong. Jika Lindong mau menyerahkan kunci rahasia kuno itu baik-baik, maka Lindong akan jadi tamu terhormat dinasti Moyen. Bahkan Lindong juga bisa jadi aliansi paling berjasa di masa mendatang. Lindong yang tak mau basa-basi karena tak tertarik dengan jabatan yang ditawarkan barusan, Lindong pun nyuruh segera melakukan barter itu aja. Dan ketika barter dimulai dan masing-masing sandra udah dibebaskan, kepergian Lindong pun mulai dihalang-halangi lagi sama Jinmu, karena dirinya masih mau merebut kunci rahasia kunonya Lindong secara paksa. Kata Lindong sih, kalau mau baku hantam sih ayo-ayo aja, mumpung Lindong juga pengen uji kekuatan barunya pula. Melihat Lindong mampu mengimbangi Jinmu tanpa kesulitan sama sekali, tentu aja hal itu pun membuat Mo Ling serta Li Pan terkaget-kaget tuh. Kenapa Lindong tak terlihat kelelahan sama sekali saat melawan Jinmu? Walau kekuatan mental Lindong hanya naik satu tingkat doang, tapi perbedaan kekuatannya dengan kemarin tuh sangatlah beda jauh banget. Di momen itu, Jinmu pada akhirnya mulai serius, tentu aja Lindong juga mulai sedikit serius meladeni Jinmu. Jinmu yang tak sanggup lagi melawan Lindong seorang diri, dia pun nyuruh semua anak buahnya untuk ngeroyok Lindong nih. Namun sayangnya mereka bukanlah tandingan Lindong walau dikeroyok sekalipun. Setelah itu Lindong yang mau pergi dari sana, langkah kakinya pun dihentikan oleh seniornya Jinmu yang bernama Sichuan, yang dari tadi mengamati pertarungan Lindong dari kejauhan. Di momen itu Lindong milih untuk pergi nih menghindari pertarungan tersebut, karena ada keanehan yang disembunyikan Sichuan walau dia berada di ranah nirvana tingkat 1. Lindong yang tak bisa kabur dengan leluasa karena dia juga harus melindungi Mo Ling yang hampir aja ketimpa batu besar di sana. Di momen ini Sichuan tak berbelas kasih nih sama Lindong, karena dia menyerang di setiap kondisi entah Lindong siap atau tidak. Melihat momen mendesak itu, Lindong juga mulai nekat pula melawan Sichuan dengan kekuatan yang tersisa, karena sebelumnya dia juga udah mulai kelelahan setelah melawan Jinmu.
Melihat Lindong kena serangan telak sampai dia tak terlihat lagi di tempat itu, tentu aja Sichuan cengar-cengir dengan senyum remeh di momen tersebut. Namun pada kenyataannya tuh Lindong dari tadi udah nyiapin teknik jari surgawi penuh berada di atas awan tuh untuk ngasih serangan kejutan kepada Sichuan. Dan benar aja Sichuan pada akhirnya pun kurang persiapan untuk menangkis serangan Lindong tersebut. Lindong yang benar-benar udah kelelahan karena semua kekuatan spiritualnya hampir habis, ternyata Sichuan masih belum kalah juga nih guys. Malahan Sichuan memuji ketangguhan Lindong yang masih bisa berdiri setelah melawan dirinya cukup lama. Di momen ini Sichuan pun menggunakan teknik golem api untuk menangkap Lindong. Tentu aja Lindong pun mencari cara untuk bisa kabur dari sana daripada meladeni Sichuan berlama-lama. Lindong yang berhasil kabur berkat portal ruang kunci rahasia kuno yang bisa teleportasi kemana aja. Tapi sayangnya Lindong harus menerima kenyataan pahit nih guys, jika Xiaoyan terkena serangan Sichuan saat mau pergi tadi. Untuk saat itu Lindong juga masih belum tahu juga jika serangan tersebut bisa melacak keberadaan Lindong dimanapun Xiaoyan berada. Beberapa jam kemudian, Lindong yang terlihat kesulitan mengobati Xiaoyan, kata Xiao Diao sih teknik praktisi nirvana tuh emang cukup rumit untuk diuraikan oleh Lindong yang masih berada di ranah manifestasi. Di momen ini, karena Xiaoyan terbilang sekarat juga setelah menerima serangan fatal Sichuan, maka Lindong harus mencari esensi darah binatang sihir yang serupa dengan darah binatangnya Xiaoyan supaya dia bisa sembuh. Lindong yang baru ingat jika di hutan dekat kota Moyen ada harimau pembelah bumi yang menyerang anak buahnya Jinmu sebelumnya. Lindong kala itu sih memutuskan untuk pergi ke sana tuh. Walau tempat tersebut dekat wilayah musuh, Lindong tetap harus pergi. Di sini Moling yang pengen ikut bantu Lindong, tentu aja Moling diminta untuk istirahat dulu. Toh juga dia sedang terluka parah pula. Setelah Lindong sampai di hutan tempat persembunyian harimau pembelah bumi, Lindong pun dibikin makin kagum sama kunci rahasia kuno itu nih guys. Karena kemampuan berpindah tempat tanpa lelah sama sekali sangatlah berguna di masa mendatang. Setelah lanjut mencari keberadaan si harimau pembelah bumi, Lindong pun tak perlu repot-repot lagi mencari harimau itu. Karena Lindong mau diterkam sama harimau itu dari belakang. Xiao Diao yang nyuruh Lindong untuk mundur dulu dan bikin strategi baru untuk menangkap harimau pembelah bumi itu. Karena secara logika Lindong bakal kesulitan tuh untuk menandingi harimau pembelah bumi itu yang kekuatannya setara ranah nirvana tingkat 1. Mengingat dari tadi tuh Lindong belum istirahat sama sekali. Di sini Lindong yang ngotot banget tak boleh menunda lebih lama lagi karena ini menyangkut nyawanya Xiaoyan. Xiao Diao pun nyuruh Lindong untuk menggabungkan kekuatan mentalnya itu dengan kekuatan simbol kuno pelahap karena bisa jadi teknik yang lebih kuat lagi. Setelah Lindong berhasil membuat harimau pembelah bumi itu tak bisa bergerak, di momen ini Lindong cukup kaget nih jika binatang sihir kuat ternyata bisa berkomunikasi seperti manusia. Setelah berbicara sejenak, harimau itu sebenarnya benci sama manusia karena mereka membunuh anak-anak si harimau itu demi kepentingan kultivasi. Lindong yang tak bisa berkata apa-apa lagi karena memang pada dasarnya
manusia tuh seringkali bertindak kejam kepada para binatang sihir. Namun tiba-tiba aja si harimau pembelah bumi itu seketika terdiam saat mendengar ucapan Lindong yang pengen meminta sedikit esensi darah si harimau itu untuk menyelamatkan Xiaoyan. Karena baru pertama kali ini dari sekian lama dirinya hidup, si harimau itu bertemu manusia baik hati yang seperti Lindong benar-benar sayang kepada Xiaoyan. Lindong yang membebaskan harimau pembelah bumi itu jika dia beneran niat mau bantu, tentu aja harimau itu bersedia bantu Lindong nih ngasih esensi darahnya itu. Namun masalahnya sih darah harimau pembelah bumi itu udah bercampur dengan darah harimau iblis surgawi yang merupakan salah satu dari 3 suku binatang sihir terkuat. Jika Xiaoyan berhasil beradaptasi dengan darahnya si harimau itu, maka Xiaoyan tak hanya bisa sembuh doang, tapi dia bisa naik ke tingkat nirvana dan bisa berevolusi jadi bentuk manusia pula. Namun jika gagal beradaptasi, malah Xiaoyan akan tewas dan lenyap bagaikan abu. Lindong yang yakin sepenuhnya jika Xiaoyan pasti bisa melewati masa kritis ini dan bisa sembuh pula, dia pun segera bergegas pergi mencari tempat untuk mengobati Xiaoyan. Tentunya dengan arahan dari Xiao Diao secara penuh supaya tak ada kegagalan apapun. Namun saat keberadaan Lindong berhasil ditemukan oleh Sichuan yang berhasil melacak keberadaannya Lindong, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Setelah kemarin keberadaan Lindong diketahui sama Sichuan yang udah siap siaga di depan goa tempat Lindong mengobati Xiaoyan, di momen ini Lindong pun berusaha memancing mereka untuk menjauh dari tempat tersebut supaya Xiao Diao bisa fokus menyembuhkan Xiaoyan. Awalnya sih mereka terpancing nih dengan umpannya Lindong supaya mereka menjauh dari goa itu. Pada akhirnya Sichuan juga mulai sadar jika Lindong hanya bertindak sebagai umpan doang. Sichuan yang nyuruh Lipan untuk pergi ke lokasi tempat goa Lindong keluar tadi, sedangkan dirinya tuh akan melawan Lindong seorang diri. Sichuan yakin jika di dalam goa tadi ada rekannya Lindong yang berusaha dia lindungi supaya mereka menjauh. Di momen ini Lindong yang sadar jika mereka pecah tim, dia pun berusaha balik ke tempat Xiaoyan. Namun kali ini dia dihadang oleh Sichuan karena dia pengen melihat Lindong tersiksa ketika Lipan berhasil menghabisi Xiaoyan. Sichuan yang saat itu meremehkan Lindong karena saat itu sih masih di ranah manifestasi tapi udah sok-sokan nantangin dirinya. Di momen ini Lindong diajar habis-habisan nih guys, karena Lindong sendiri kemarin udah kelelahan melawan harimau pembelah bumi. Walau terbilang cukup nekat, Lindong berusaha mati-matian untuk menerobos paksa pertahanan Sichuan supaya dirinya bisa segera ke tempat Xiaoyan. Sichuan yang masih belum kalah juga setelah menerima serangan jari surgawi Lindong kekuatan penuh, lagi dan lagi Lindong dituntut harus bisa bertahan nih dari setiap serangannya Sichuan yang sangat on point banget mengarah ke jantungnya Lindong. Dengan segala pertimbangan matang, Lindong pun terpaksa menggunakan tapak petir penelan yang merupakan kekuatan gabungan dari segel pelahap dan kekuatan mental. Lindong yang dibuat babak belur oleh Sichuan karena dari tadi serangannya tak memberikan luka serius. Di momen yang menegangkan itu sih Xiaoyan pun datang nih menghampiri Lindong dengan wujud manusianya itu, dimana sebenarnya Xiaoyan berhasil menyerap darah harimau pembelah bumi kemarin dan sekarang berevolusi jadi wujud manusia. Bahkan ranah Xiaoyan saat ini tuh berada di tahap nirvana tingkat 1.
Lindong yang dibuat kaget dengan bentuk Xiaoyan yang sekarang punya wujud manusia, tentu aja Sichuan dibikin gak habis pikir tuh. Kenapa harimaunya Lindong bisa berubah bentuk seperti manusia dan malahan punya tingkat ranah sama seperti dirinya. Di momen ini Sichuan pun dikeroyok Lindong dan Xiaoyan nih. Dan tentunya combo maut mereka berdua ini membuat Sichuan tak bisa berkutik sama sekali. Lindong yang akhirnya berhasil mengalahkan Sichuan berkat bantuan Xiaoyan. Lindong pun berterima kasih nih kepada harimau pembelah bumi kala itu, karena harimau tersebut telah melindungi Xiaoyan dan Xiaodiao dari serangan Li Pan dan kawan-kawan sebelumnya. Dirasa semua masalah udah beres, Lindong pun akhirnya bisa bernafas lega untuk sekarang. Lindong yang memutuskan untuk kembali ke kota tempat markasnya berada, tak lupa Lindong mengambil tas penyimpanannya Sichuan nih guys, daripada dianggurin gitu aja. Di sisi lain, kultivator dinasti Moyen bernama Shishen yang dapetin salah satu kunci rahasia kuno, ternyata ada 4 kunci utama di medan perang kuno sana. Dan kemudian Shishen yang dapat kabar jika Sichuan telah tewas dihabisi Lindong. Di momen itu Shishen pun mengumumkan dan menyebarkan buronannya Lindong. Barang siapa yang bisa membawa Lindong dalam keadaan hidup atau mati, maka akan dikasih dia imbalan 1 juta pil nirvana. Beberapa hari kemudian, Lindong yang siap-siap mau pergi ke bagian tengah medan perang kuno untuk mencari harta sebenarnya dari kunci rahasia kuno itu. Terlihat jika Moling tak ikut Lindong nih guys, karena dirinya sadar jika akan hanya jadi beban doang jika ikut perjalanannya Lindong. Dengan berat hati, Lindong pun pamit pergi dari sana dan akan kembali pulang menemui Moling setelah semua urusannya selesai. Malam harinya, Lindong yang memutuskan untuk istirahat di suatu hutan dan lanjut esok harinya, dia kala itu sih dikepung oleh segerombolan praktisi dari dinasti Tianying. Kala itu Lindong mulai tahu juga nih, jika dirinya udah jadi buron praktisi dinasti Moyen karena menghabisi Sichuan kemarin. Di momen itu pula, Xiaoyan hanya mukul mereka dengan tongkatnya doang tuh, tapi mereka semua udah pada pingsan. Xiaodiao yang ngasih Xiaoyan teknik seni bela diri tongkat supaya kemampuan Xiaoyan lebih baik lagi di masa mendatang. Tak lupa Lindong juga menjarah tas penyimpanan praktisi dinasti Tianying itu. Kemudian Xin pun beralih di keesokan harinya, di mana Lindong dibawa oleh Xiaodiao ke suatu tempat yang punya begitu banyak energi nirvana di dalam. Rencananya sih dia pengen Lindong bisa menerobos ranah nirvana di dalam sana nanti. Namun dalam upaya membuka gerbang reruntuhan itu, Lindong pun dihampiri oleh rombongan kultivator dinasti Tianying tadi, yang sekarang membawa senior mereka bernama Wang Lie. Lindong yang saat itu berhasil membuka gerbang masuk reruntuhan kuno itu dengan kekuatan mental, tentu aja dia pun nyuruh Xiaoyan untuk mundur dulu dan segera masuk ke reruntuhan tersebut secepatnya. Karena jika udah masuk ke sana, Wang Lie pasti tak akan bisa melakukan apa-apa lagi kepada mereka. Melihat Lindong mau kabur, tentu saja Wang Lie nggak tinggal diam tuh melihat buronannya itu pergi. Setelah Lindong berhasil masuk ke reruntuhan itu dan Wang Lie tak bisa masuk ke sana, Lindong pun pergi menelusuri bagian tengah reruntuhan tersebut. Di sana dia melihat ada begitu banyak pil nirvana bertebaran di bagian bawah yang penuh dengan magma. Tapi Lindong tak bisa turun ke bawah sana nih guys, karena kata Xiaodiao, Lindong hanya akan setor nyawa doang jika turun. Xiaodiao yang memberitahu Lindong jika di bagian tengah area tersebut terdapat semacam formasi untuk menyerap pil nirvana di bawah sana. Tentu aja Lindong akan menyerap pil nirvana di bawah itu untuk berkultivasi dan menerobos ranah nirvana. Namun saat Lindong tak berdaya berusaha menerobos ranah, maka Xiaoyan dan Xiaodiao diminta untuk menjaga Lindong jika Wang Lie berhasil masuk.
Di sisi lain, Wang Lie yang meminta bantuan kultivator ranah tingkat 1 dari dinasti lain, mereka pun diajak untuk berburu menangkap Lindong dengan iming-iming. Hadiah 1 juta pil nirvana dari dinasti Moyen akan dibagi rata. Tentu aja dengan kekuatan 3 kultivator ranah nirvana itu, mereka pun berhasil mendobrak masuk reruntuhan itu secara paksa. Keberadaan Lindong yang akhirnya ditemukan oleh mereka bertiga terlihat jika raut wajahnya Wang Li begitu senang nih karena melihat Lindong sedang dalam keadaan tak berdaya. Di sini Xiaoyan yang mengusir mereka sebelum dibikin babak belur oleh dirinya, Wang Li dan rekannya itu tak takut sama sekali kepada Xiaoyan. Namun saat melihat Lindong berhasil menerobos ranah nirvana tingkat 1, mereka bertiga pun diayam-ayamin Lindong sampai ketar-ketir sendiri. Wang Lie yang saat itu langsung kicep melihat kekuatan Lindong benar-benar di luar nalar karena mereka semua tuh sama-sama ranah nirvana tingkat 1 aja, tapi kekuatan Lindong setara dengan tingkat 5. Di momen ini Wang Lie yang meminta kedua rekannya itu untuk ngeroyok Lindong bareng-bareng, justru mereka malah ditepok Lindong pakai teknik jari surgawi seperti nepok nyamuk aja. Setelah Lindong berhasil mengalahkan mereka bertiga dengan begitu mudahnya, Lindong pun keluar dari reruntuhan itu untuk melanjutkan perjalanan mencari harta kuno yang sebenarnya. Namun Xiao Diao kala ini sedikit ngeluh nih, karena Lindong berhasil menerobos ranah nirvana, sedangkan Xiaoyan udah evolusi jadi bentuk manusia. Tapi dirinya ya tetap gini-gini aja tuh katanya. Di momen ini Lindong pun berkata nih jika dia akan berusaha membantu Xiao Diao pula kalau udah dapat sumber daya yang tepat untuk memulihkan kekuatannya Xiao Diao. Dan ketika Lindong OTW mencari harta kuno di bagian tengah medan perang kuno sana, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari season 5 kali ini.